Orang hijrah zaman sekarang ini dahulu suka ghibah. Apa ghibah nih? Hah? Ghibah itu mengatakan kepada orang yang dikatakan itu cirinya orang itu. Bahasa Arab ya, bahasa hadisnya. Ghibah itu dzikruka ahoka bima yakrahu. Engkau menyebutkan pada temanmu sesuatu yang tidak disenangi oleh temanmu. Lo kayak contoh ya. Ono wong mambine domble. Kan boleh domble wong iku sing gawe Allah. Nggih. Mimble. Ono wong lambene domble. Dadak awake dhewe lho. Mas muasno arek iku nak lambene domble. Ngomong sampai kancane, misalnya kalau jajar ngomong, nih, arek iku lambene sendomble kaya ngono. Sampai kabutan lambe sama gelontar sama meningsot. Nun sewu. Arek iku domble temenan, Pak. Domble temenan, jane bukan gak domble temenan. Arek seneng gak mek domble iku? Gak seneng. Tapi lek diomong domble, misalkan krungu wonge ngono, seneng gak? Gak seneng, ya iku ghibah. Orang itu kalau ghibah sedang berpuasa, pahala puasanya habis, hilang. Sehari itu hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Wa may yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi summa yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para bapak, para ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semuanya hari ini ditakdirkan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan yang diberikan oleh Allah seperti ini selalu diberikan sampai akhir hayat kita. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, sebentar lagi kurang 1 hari, besok hari Selasa. Saya ingatkan saja, insya Allah pada hari Rabu itu tanggal 9 Muharram. Tanggal 9 Muharram. Tanggal 9 itu sama dengan Rasulullah pernah menyatakan bahwa kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan berpuasa pada tanggal 9. Itu Rasulullah menyatakan seperti itu. Tanggal 10 Hijriah itu Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat. Rasulullah menjawab,
siapa yang puasa tanggal 10 Muharram yukafir, diampuni oleh Allah sanatan madiyatan, sepanjang tahun yang lalu. Sepanjang tahun itu seberapa? Nopo tahun yang lalu, nopo tahun-tahun sebelumnya atau sudahnya? Namanya sepanjang tahun itu tahun yang sudah-sudah itu dosanya diampuni, hanya puasa 1 hari. Itu tanggal 10 Muharram. Rupanya jatuh hari Kamis. Menurut tanggal apa itu? Jatuh hari Kamis. Tanggal 9 Tasu'anya pada hari Rabu. Kalau mampu hari Rabu dengan hari Kamis berarti 2 hari. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itu sekedar pemberitahuan. Sekarang pahala orang berhijrah. Allah memperhatikan orang yang berhijrah. Hijrah itu Pak Bu, kalau zaman Rasulullah pindah dari tempat ke tempat lain. Nek bahasa mriki napa jenenge? Pindah. Boyongan. Oh, Boyongan. Ora sing ngarani ngingkre. Minggat. Jawa. Minggat. Napa? Minggat. Oh, mboten nek minggat mboten. Hijrah niku mboten minggat. Minggat itu tidak kembali, Pak. Hijrah itu mboten minggat, tapi pindah karena perintah. Orang yang berhijrah itu berat, Pak. Berat sekali. Makanya terus digawe tahun Hijriah ini, tahun kenabian. Karena berat. Kalau istrinya tidak mau pindah, laki yang suaminya pindah sendiri, ya. Istrinya ditinggal, anaknya ditinggal, meninggal bojo. Iku nggak ada janji, nggak ada janji dari Allah ini. Pindah, aku tak kayak mangan ndak, aku tak kayak oman ndak. Wis pindah ke negara kok daerah lain. Kalau sekeluarga pindah, berarti rumahnya ditinggal. Rumah itu ditinggal. Kalau rumahnya baru membuat, ada 2 hari baru dimasuki rumahnya, ada perintah hijrah, ditinggal rumahnya, baru membuat itu. Gawe omah itu pendidik. Dan dua peternakan itu ditinggal. Gak mungkin gawa ayam, gak mungkin gawa kambing, unta, ditinggal. Kalau dia punya perkebunannya ditinggal. Wis awak ijen budal karena ada perintah dari Allah. Makanya berat. Nah, dengan beratnya hijrah itu Allah memberi pahala. Itu kalau hijrah pada masa lalu. Kalau hijrah pada masa sekarang itu bukan pindah. Karena tidak ada perintah hijrah sekarang ini. Nggak ada perintah hijrah. Kecuali ada pendapat yang hijrah pindah dari tempat ke tempat lain itu karena daerahnya mencekam. Misalnya Konflik. gunung mau meletus, itu ada peringatan dari BMKG. Ini siaga 1, orangnya pindah. Atau sudah meletus, hancur rumahnya, orangnya masih hidup, itu pindah, nggak bisa ditempati lagi. Nah, itu yang sekarang. Kalau dulu pindah itu namanya hijrah, itu betul-betul berat. Di Quran surat 4 ayat 100, sebagaimana yang saya baca tadi, ini menggambarkan bahwa siapa yang hijrah karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, maka pahalanya seperti ini. Sampai terjemahkan. Barang siapa berhijrah di jalan Allah,
Niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ini janji dari Allah. Hijrah di bumi itu luas. Bumi Allah itu luas. Kano gini tok ngoten. Kemudian Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, keluar dari rumah tadi meninggalkan rumah. Janji Allah. kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, Belum sampai ke tempat Yasrib dari Mekah, berjalan sekian ratus kilo. Guru sampai tempat Yasrib petenge loro, mati no dalan. Ya wis diguak no dalan dulu. Jasadnya. Nggawa anaknya mati, ya diguak no dalan. Sapa sing ngubur? Wong hijrah itu delik-delik aku. Karena khawatir ketemu orang Quraisy dipateni. Dia mati di jalan sebelum sampai pada tempatnya. Apa kata Allah? maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Oke, terus Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ini di ayat 100 di surat 4. Di ayat lain di surat 3 ayat 195. Di tengah-tengah ayat itu ada kalimatnya dan falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar sawaban min indillah wallahu indahu husnus sawab. Surat 3 ayat 195 di tengah ayat. Sama terjemahkan. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya. Nah, ini hijrah itu karena diusir oleh orang-orang yang hidup mereka dengan keyakinan menyembah berhala. Itu gak seneng dengan Muhammad yang menyembah Allah yang tidak dapat dilihat. Maunya itu Allah dapat dilihat kan? Rasulullah dakwah supaya orang-orang menyembah Allah, meninggalkan berhala, penyembahan nenek moyang itu. Mereka gak bisa terima karena sudah ratusan tahun itu nyembah berhala mereka. Begitu ada perubahan gak bisa terima. Karena gak bisa terima, diusir orang-orang. Kalau kamu tetap tidak kembali kepada agama nenek moyang, keluar dari rumah ini, diusir dari negaranya. Ayat Allah akhirnya memberikan janji kepada orang yang diusir, dari kampung halamannya. Ditambah lagi, yang disakiti pada jalanku, disakiti nonton tengah dalan karena dipateni karena dosa. Untuk kok nggone ku selumpuh apa ya. Masih lagi yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Oh, dihapus apa? Si hijrah pindah ini kok dihapus kesalahannya. Lanjut. Dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Ini Pak balasannya yang pindah tadi, surga. Ketoknya jasadnya mati di tengah jalan, tapi dia masuk surga. Sekarang orangnya sudah mati, itu dulu 1400 tahun yang lalu. Diberi pahala oleh Allah surga. Wallahu indahu husnus sawab. Dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Lalu di ayat lain di surat 22 ayat 58 Allah juga berjanji kepada orang yang hijrah.
Walladzina hajaru fi sabilillah summa kutilu aw matu liyarzuqannahumullahu rizqan hasanah wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Surat 22 ayat 58. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, Pindah juga janji Allah. Terus kemudian mereka dibunuh atau mati, ono sing dibunuh di tengah jalan, gak sampai toko nggon. Atau dia mati seperti itu mungkin kelelahan atau kurang makan. Kesehatannya orang itu nggak sama, Bang. Berjalan 800 kilo loh. Gak sedikit loh. 800 kilo itu lah nggak sandal jepit nurun teh piro kira-kira. Allah. Habis berapa sandalnya itu? 800 kilo. Kok lede sikile. Karena itu perintah Allah, berjalan. Itulah orang iman. Nah, no tengah jalan kadang-kadang kepeduk orang suku Quraisy pateni. Atau mereka dalam keadaan lemah, gak ada yang menolong, podo-podo yang lain sama-sama lemahnya. Wong podo-podo mlakune, sangune ya podo. Saono ono daerah sing ono banyune ya melok mampir ngombe. Setelah itu berjalan lagi. Kalau seperti itu Allah menjanjikan itu. Benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik atau surga. Oh, dikasih surga. Terus? Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi surga semua ini. Surga semuanya yang berhijrah karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian di surat Al-Baqarah surat 4 ayat 97. Ini kalau orangnya tidak mau hijrah, kalau tidak mau hijrah, Allah memberitahu kepada kita semuanya kalau tidak mau hijrah, dan mereka juga diberitahu nanti. Di surat 4 ayat 97, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Qalu fima kuntum? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullah wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Surat 4 ayat 97. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri. Nah, gak gelem hijrah itu karena ada perintah Allah gak hijrah, itu sama dengan zalim. Itu namanya menganiaya diri sendiri, namanya zalim. Gak gelem hijrah. Karena itu perintah. Kalau mereka tidak mau hijrah karena zalim itu, kepada mereka malaikat bertanya. Tanya malaikat, takoni ngeten, kuburan ditakoni ya. Dalam keadaan bagaimana kamu ini? Kamu ini bagaimana, kata malaikat. Kau ini apa sih? Kancamu budal perintah, melaksanakan perintah Allah, kamu ndak. Kamu ini bagaimana? Wong dicabut nyawane lho. Mereka menjawabnya tadi. Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Malaikat, saya ini tertindas di negeri Mekah ini. Bahasa kula, saya tertindas dalam keadaan zalim oleh orang-orang kafir. Tapi wongi gak melok hijriah, gak melok hijrah. Malaikat mengatakan begini. Para malaikat berkata, para niku berarti banyak. Malaikat berkata gitu. bukankah bumi Allah itu luas? Bumi Allah kan luas. Lah kok tertindas menengahi nok ngono. Kok mati dalam keadaan tertindas? Bumi Allah kan luas. Lanjut.
sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu. Kamu kan bisa pindah, hijrah ke bumi yang lain. Bumi itu luas. Terus orang-orang itu tempatnya neraka jahanam. Masya Allah. Sehingga gelem hijrah tempatnya neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu ma'wahum jahanam wa sa'at masyirah. Dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian surat 2 ayat 218. Ini pahala yang keempat. Yang itu tadi ancamannya. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Surat 2 ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Nah, 1 beriman, 2 orang yang berhijrah zaman Rasulullah, 3 orang yang berjihad fisabilillah, sungguh-sungguh dalam memegang agama Allah ini. Sungguh-sungguh kayak panjenengan itu masuk sungguh-sungguh atau tayat ini. Kalau mereka sungguh-sungguh itu artinya begini. Dia ya sholatnya sungguh-sungguh, puasanya sungguh-sungguh, ngajinya ya sungguh-sungguh, membela Islam ya sungguh-sungguh. Itu namanya jihad. Jihad fisabilillah. Iman, hijrah, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Terus ya Allah kan. Mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Ini semuanya karena ingin mendapat rahmat Allah. Jadi hijrah yang ingin mendapat rahmat Allah, beriman yang ingin mendapat rahmat Allah, bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama yang ingin mendapat rahmat Allah. Lanjut. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Diampuni. Wan itu kisah jihad atau kisah hijrah dari Mekah ke Yasrib, sekarang Madinah itu. Maka sekarang Bapak, semangat kita hijrah. Hijrah menuju kehidupan yang diridhoi Allah. Itu yang seperti apa? Dan sekarang ya. Setiap datang tahun baru Hijriah, seorang muslim itu hendaknya tidak hanya mengingat perpindahan tahun saja, tidak hanya mengingat pindahnya itu dari Mekah ke Yasrib atau Madinah itu, tetapi juga mengingat peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengubah sejarah umat manusia. Itu yang penting. Hijrah bukan sekedar berpindah dari tempat dari Mekah ke Madinah tadi, akan tetapi perpindahan dari syirik menuju tauhid. Ini hijrah ya. Dari syirik ke tauhid, dari maksiat menuju taat. Itu ya hijrah. Dari kelalaian menuju kesadaran. Lalai itu kan, orang yang lalai itu karena dia tidak mendapatkan pengajaran, pendidikan. Akhirnya orang lalai. Contohnya ya, orang Mekah waktu Rasulullah, suku Quraisy itu keturunan dari Ismail. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail. Ismail itu dia anak. Gak ono sing dadi nabi. Tidak ada yang jadi nabi. Karena tidak ada yang jadi nabi, gak ono sing nuturi. Baru muncul nabi itu di akhir zaman Nabi Muhammad ini. Gak ono sing nuturi. Jadi gak patek pinter. Akhirnya orangnya lalai, gak sadar bahwa hidup itu Allah memberi kehidupan. Makanya Rasulullah ditugaskan oleh Allah sebagaimana di Quran surat 36 nih. Surat 36. Surat Yasin.
Di ayat 5 Bapak. Begini. Ayat 6. Nah, ayat 5 ini mengatakan Tanzilal Azizir Rahim. Sama terjemahkan. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang. Ya Rasul, kamu saya beri bekal. Bekalmu itu wahyu yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa. Namanya Quran. Kontaknya bekal. Bagaimana bekal itu untuk apa? Ayat 6. Bekal itu litung diro qaumam ma'undiro aba'uhum fahum wafilun. Nih, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. oh ini lah. Bapak mereka belum pernah diperingatkan diberi peringatan karena tidak ada nabinya, Pak Bu. Tahu-tahu muncul belakangan nabi akhir zaman. Karena itu mereka posisinya adalah niki. Karena itu mereka lalai. Lalai. Jadi lalai itu mereka tidak ngerti, tidak sadar kalau dirinya itu salah dalam kehidupannya, jalannya yang ditempuh itu salah. Nah, pindah dari kelalaian ini menuju pada kesadaran itu yo hijrah. Jaminannya beberapa ayat di atas tadi, ada 4 ayat itu jaminannya. Orang yang hijrah, kalau dulu hijrahnya dari tempat ke tempat, kalau sekarang bukan hijrah dari tempat ke tempat, tapi hijrah dari kekafiran menjadi mukmin, dari kesirikan kepada tauhid, itu hijrahnya kita. Kalau kita hijrah seperti itu, jaminannya seperti ayat yang dibaca tadi dari Allah. Karena itu semangat hijrah harus terus hidup dalam diri seorang muslim, jalan terus, namanya semangat hijrah itu. Semangat hijrah gak tahun baru tok, ngoten. Tahun baru hijrah semangat, mari ini tahun baru teh, ngoten. Jadi hijrah itu terus semangatnya dalam hidup ini, setiap diri kita. Yang pertama, makna hijrah itu menurut Rasulullah adalah wal muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu menurut Rasulullah. Rasulullah hijrah dari tempat ke tempat, tapi Rasulullah memberi penjelasan. Wong hijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Manahallahu anhu. Jadi ini yang dilarang oleh Allah, kita hijrah kepada yang diperintah oleh Allah. Hadis itu memberi pengertian pada kita, hijrah itu paling penting hari ini bukan berpindah kota, akan tetapi meninggalkan dosa, meninggalkan kebiasaan buruk, mengamalkan perkara yang dimurkai, meninggalkan perkara yang dimulai oleh Allah. Itu ditinggalkan, namanya hijrah. Jaminannya 4 ayat tadi. Kemudian contohnya ya, dahulu meninggalkan sholat. Kalau hijrah, sekarang menjaga sholat 5 waktu. Itu hijrah. Menurut saya kadang-kadang sholat itu dianggap biasa. Kayak biasa. Padahal sholat itu penting. Saya itu kalau melihat ya, kadang-kadang maaf. Misalkan tukang batu, kuli batu, itu kok rata-rata kalau zuhur asar nggak sholat. Nggak tahu di rumahnya mungkin maghrib sholat, isya mungkin nggak sholat bisa. Oleh bareng-bareng wong akeh maghrib. Bisa terjadi. Kadang-kadang bisa baca Quran loh, tapi sholat dulu diremehin loh. Padahal berapa hasilnya dia?
tidak menjamin bahwa dia tidak sholat dengan hasil kerjanya itu menjadi orang kaya dan seterusnya. Gak menjamin. Bandingannya dengan dosanya tidak menjamin. Contoh lagi ya, orang hijrah zaman sekarang ini dahulu suka ghibah. Apa ghibah nih? Hah? Ghibah itu mengatakan kepada orang yang dikatakan itu cirinya orang itu. Bahasa Arabnya, bahasa hadisnya, ghibah itu dzikruka akhoka bima yakrohu. Engkau menyebutkan pada temanmu sesuatu yang tidak disenangi oleh temanmu. Lo kayak contoh ya, ono wong nambine domble, kan boleh domble wong itu sing gawe Allah. Nggih, Mimble. ono wong nambine domble. Dadak awake dhewe lho, Mas luasno arek iku nak nambine domble. Ngomong ambek kancane, misalnya kalau jejer wong, nih arek iku lambene sen domble koyo ngono. Sampai kabutan lambe sama gelonta sama menungso. Nun sewu, arek iku domble temenan, Pak. Domble temenan, jane bukan gak domble temenan. Arek seneng gak ambek domble iku? Gak seneng. Tapi lek diomong domble, misalkan krungu wonge ngono, seneng gak? Gak seneng, ya iku ghibah. Orang itu kalau ghibah sedang berpuasa, pahala puasanya habis, hilang. Sehari itu hilang. Kayak ini nggih, besok ada puasa apa? Muharram. Oke, ada puasa Muharram. Dadak tengah-tengah jam 4 sore lho Pak Bu. Ghibah. Ono kanca tunggu ngarep tak ghibah wong. Entek padahal dilungkas wis buka. Habis kan. Iku lek puasa ngilangno pahala. Pahala terus puasa Ramadan, begitu ghibah selesai sudah. Kalau bendino hibah 30 dino gak oleh pahala bedas. Ya Allah, astagfirullah. Hibah gak kerasa Pak Bu. Kadang-kadang ambek bojone tunggu kepethuk wong terus disebut. Ada Rasulullah dulu pernah gini. Ketika sore-sore hari kan di tempatnya Rasulullah itu kan banyak padang pasir. Yang banyak kan padang pasir, bukan hutan. Karena di sana itu daerahnya apa? Gurun. Ya. Bukan hutan. Nah, di zaman Rasulullah itu Bapak sekalian, itu banyak padang pasir. Yang jadi daerah padang pasir, contohnya ini. Kalau di daerah Mekah, ki contohnya, nah ini daerahnya kan seperti ini Pak. Loh ini Pak. Iki lek nandur jagung ngono iso enggak ngene? Napa? Itu tadi gorengan jagung Pak. Oke, nandur kedelai yang ngono padha. Padahal ini daerah sudah ditanami. Usulnya Pak Soekarno, Presiden Indonesia. Ini loh, daerah ini. Gila. Iki Arafah. Ini Arafah. Oh. Ini daerah Arafah. Iki dulu Pak Bu nggak ada tanamannya. Iki kan usulnya Pak Karno ini. Usulnya Pak Karno kalau namanya daerah ini supaya ditanam nih karena untuk orang-orang haji supaya nggak kepanasan. Maka pohon ini namanya pohon akasia. Pohon akasia disebut pohon Soekarno di sana karena Pak Karno sing usul. Nih lah. Sekarang sudah
besar-besar. Ono sak kentol, ono yo gak iso subur kok sini kok. Tanah impor kok Indonesia, kok Malaysia, kok Jepang ngoten, impor tanahnya. Sakjane gak kena ditanami, lek tanam-tanaman kok kene ya gak bisa. Oh niki. Wong gununge, nek kene gunung lah kayu jati sembarang ngono. Nek kene ya watu ngoten. Nah, di padang pasir Bapak sekalian, Rasulullah jalan-jalan sore hari. Jalan sore hari. Nah, ketika itu Rasulullah bersama istrinya di sini. Di sana ada orang berjalan. Namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Lah, Ibnu Abbas itu kecil ya, orangnya kecil. Tapi ahli tafsir, hafal hadis, hafal Quran. Wong iki cilik, wong cilik niku lek teng mriki napa? Napa? Kecentet. Napa? Nggih. Wong iki cilik. Nggih. Lalu terus istrinya Rasulullah namanya Aisyah itu ngomong gini, ya Rasul, itu loh siapa Ibnu Abbas itu, orangnya kecil ya, orangnya kecil, padahal cilik orangnya, anjane gak gede, kecil loh. Rasulullah menyatakan, mahlan ya Humairah, cekel tangannya, mahlan ya Humairah. Kenapa ya Rasul? Jangan begitu kamu. Loh, tapi kan kecil ya Rasul. Iya masih cilik loh, ojo ngomong cilik. Betul. Jadi ini Rasulullah, ojo ngomong. Kalau kamu berbicara dia kecil memang, kamu bicara namanya kamu hibah. Tapi kalau membicarakan sesuatu yang di sana tidak ada, kamu bicarakan, kamu menanam fitnah. Jadi podo-podo, karu-karune gak enak. Nah terus ya apa caranya? Ya mulutnya dimeneng. Mulutnya meneng. Ono apa yang menengnya diwasno. Bah ono wong petor diwasno. Gak usah ngomong. Selamat Bapak. Lek ngomong hati nih. Yang diomong, yang dikena hukum itu diomong dengan mulut. Tadi loh, dikruka akhoka bima yakrohu. Engkau menyebutkan pada saudaramu sesuatu yang tidak disenangi oleh saudaramu. Yaitu namanya ghibah. Nah terus ya apa? Lek kepingin wasno wong ya tengok-tengok Arab diwasno. Tapi gak usah komentar, meneng ae. Bahana wong jungkir balik meneng ae. Lek tiba ditulungi ngono tok ae. Gak usah ngomong, kadang ngomong kena hibah. Halo? Kalau di batin, karena yang dinilai ucapan, lek batin boten. Boten, wong iku lho kero, tapi nek kene jero ati. Wah, mungkin. Kero temenan jane, gak apa-apa. Tapi lek diucap kero ngoten, Mbak. Beda. Sudah kena hukum ghibah tadi. Bahaya loh ghibah itu, Pak. Gak terasa itu. Nah, orang yang suka ghibah pindah sekarang menjaga lisan, yaitu jenenge hijrah. Paham? Jadi hijrah itu gak pindah tok, gak pindah tempat gini tok, mboten. Dahulu bertransaksi riba, sekarang mencari yang halal, itu ya hijrah. Dahulu jauh dari Quran, sekarang rajin ngaji. Rajin melok pengajian. Inilah hijrah yang sesungguhnya. Bukan hijrah pindah. Gak oleh ini iki. Aku nek ndo tangga utang kayak nyaur. Kayak utang lu ngangil nyaure. Kayak ditagih muring-muring. Aku gak betah urip nok kene. Aku tak hijrah. Salah itu. Ndak boleh. Utawa nok kene yo kebiasaan ini kene gak seneng aku. Gak koyo wong-wong sing nang kono iku. Aku tak pindah rono, ya gak oleh itu. Ndak boleh. Harusnya duduk di situ bisa mewarnai sekitarnya. Masih gak banyak Pak. Siji aja. Rasulullah menyatakan,
Jika orang yang asalnya tidak mengerti, kamu pengaruhi, akhirnya orang itu menjadi mengerti dan menjalankan Islam dengan baik. Rasulullah menyatakan, pahalanya khairum minat dunya wa ma fiha. Diberi pahala oleh Allah lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Makanya berjuang kuat pada kadang-kadang ngejak api gue dinyek. Tadi apa kon ngono bareng. Dinyek ngoten. Lalu kedua, hijrah semangatnya adalah semangat perubahan. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 11 Allah menyatakan di tengah ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai terjemahkan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Allah tidak mengubah suatu kaum. Kaum itu gak dirubah, nasibnya gak dirubah. Sampai mereka itu merubah dirinya sendiri. Kita ini kan sebelum belum lahir ke dunia itu sudah diqadha oleh Allah. Namanya keputusan. Ada 4 1, rizkinya. 2, ajalnya. 3, matinya. 4, bahagia atau sengsara. Ada 4. Jodoh gak masuk aku. Jodoh kok boleh dewe. 4 ini itu namanya qadha. Keputusan Allah itu namanya qadha. Qadha yang sebelum lahir itu namanya qadha mu'allaq. Qadha mu'allaq itu artinya qadha yang siap dirubah. Allah memberikan kesempatan untuk berubah. Oke, kalau kayak contoh ya, niki Isa ya. Adzan dulu ya. Monggo. Silakan adzan dulu. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Jadi qadha yang diberikan oleh Allah sebelum lahir itu namanya qadha mu'allaq. Qadha mu'allaq itu qadha yang diberi kesempatan orang itu untuk merubah. Contohnya misalkan ya, ajalnya nanti husnul khotimah apa su'ul khotimah kita nggak tahu, tapi dikasih ajal benar. Diberi ajal oleh Allah, batasan hidup itu namanya ajal. Ajalnya baik atau buruk kita nggak tahu. Maka dengan ayat ini, kalau kita kepingin ajal yang baik, ajalnya yang husnul khotimah, bisa enggak? Bisa dirubah. Nek wong ibadahe temenan, ngajine temenan, Qur'ane diwaca, dilaksanakan dalam kehidupan, husnul khotimah, Bang. Orang enggak, misalkan bodoh, nggak ngerti apa-apa, bisa nggak jadi pinter? Bisa. Kalau orangnya itu belajar sungguh-sungguh, nanti akan jadi pinter. Gini ku jenenge Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai manusia itu kaumnya itu mengubah sendiri. Ono wong poso Senin Kemis, poso Ramadane apik, salate jaga 5 waktu. Pas wayahe Senin poso, nggih. Dadak tukaran ambek bojone, misalkan tukaran karo bojone, gak kuat ngempet kok Bu dengan tukaran itu. Akhirnya jam 5 sore tampan dicancang nang ngene niku napa gawange omah. Nggih, dicancang awake gantung nang ngene gawang omah jam 5 sore, pukul 5 sore.
sebentar lagi dia akan berbuka. Tetap dia mati di tiang gantungan. Maka Al-Quran berbicara, wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah ilal qaumul kafirun. Janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Kalau kamu berputus asa dengan rahmat Allah, golongan orang-orang yang tidak ada yang berputus asa kecuali orang yang kafir. Padahal Pak Bu, kafir itu masuk neraka. Dia sedang puasa itu. Sebenarnya sholat 5 waktu. Gurung buka, dia menggantung. Itu namanya mengubah dirinya sendiri. Wong tukarannya kok sampai gantung diri. Selain tukaran kan enak sih, ya guyon barang. Mau tukaran sedino tok ae gantung diri. Niku jenenge berputus asa dengan rahmat Allah. Rahmat Allah yang besar. Kehidupan sekian tahun loh. Berumah tangga 25 tahun misalkan. Orang berumah tangga 25 tahun itu sudah ya enak ya gak enak, ya enak juga enak. Akeh enak ya. Ono sing gak enak, akeh gak enak ya ono. Tapi itu rahmat. Jadi iso guyu. Kalau dia putus asa dengan cara seperti itu, dia tidak akan pernah masuk surga. Orang kafir itu tidak akan pernah masuk surga. Nah, nilai sholatnya hilang. Nilai puasanya hilang. Sedekahnya hilang. Karena orang kafir itu Pak Bu, menurut Quran surat 25 ayat 23, nyamper sana. Surat 25 ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Mereka kerjakan itu orang kafir, karena di atasnya ini orang kafir. Lanjut. Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Besok amalnya itu kayak debu pur, peyur kayak debu. Debu itu bisa nggak diwadahi? Bisa? Nggak bisa. Tiada tong debu itu bisa nggak? Nggak bisa. Berterbangan. Ya debu ini ngumpul, mungkin debu ini berterbangan. Nah zakatnya berterbangan itu mang. Puasa itu mang berterbangan. Salatnya waduh, karena dia kafir. Niku namanya orang itu mengakhiri dirinya sendiri dengan putus asa. Jadi orang kafir itu pasti masuk neraka. Mohon balik lagi. Bapak Ibu sekalian, ayat ini surat 13 ayat 11 nih. Allah mengajarkan bahwa perubahan besar itu dimulai dari perubahan diri sendiri. Kalau menginginkan masyarakat berubah, kalau menginginkan keluarga itu berubah, kalau menginginkan negara itu berubah, itu dimulai dari dirinya sendiri. Jangan harap keluarga berubah, masyarakat berubah, negara berubah, sementara diri sendiri tidak berubah. Jangan berharap berubah, tidak bisa. Jadi perubahan itu dari diri sendiri. Kemudian menjalar ke sana, satu kelompok. Mari ngono kelompok lebih besar, susun menjadi satu suku, terus menjadi bangsa, menjadi negara. Jadi perubahan itu tidak langsung berubah dari masing-masing merubah. Kalau masing-masing tidak merubah, nggak ada sifat perubahan, namanya tidak hijrah. Karena itu semangat hijrah yang kedua ini adalah semangat perubahan. Jadi hijrah untuk perubahan. Yang
contoh Pak Bu, contoh. Jika ingin lingkungan itu baik, mulai dari sendiri-sendiri, menjaga sholat, menjaga kejujuran, menjaga amanah. Itu contohnya. Yang ketiga, semangat hijrah adalah semangat pengorbanan. Jadi pengorbanan itu ya hijrah. Hijrah Rasulullah SAW itu penuh pengorbanan. Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta, menghadapi ancaman dan pembunuhan. Itu perubahan. Sebagaimana di dalam Quran surat 16 ayat 41. Allah menyatakan walladzina hajaru fi sabilillah fillahi mim ba'di ma dzulimu lanubawi nannahum fid dunya hasanah. Surat 16 ayat 41. Menerjemahkan tuh. Orang-orang yang berhijrah di jalan Allah setelah dizalimi, pasti kami berikan kepada mereka tempat yang baik di dunia. Dunia tidak baik. Ini namanya pengorbanan. Contoh, hari ini seseorang mungkin harus berkorban. Berkorban apa? Satu, meninggalkan pergaulan buruk. Itu berkorban. Dua, meninggalkan pekerjaan haram. Itu ya berkorban itu. Kebiasaan buruk niku biasanya tengok-tengok bareng wong akeh terus ngobrol ngalor ngidul. Wonten niku. Iku lek merubah, Bu. Sulit itu. Oh, biasa itu tengok-tengok terus ngobrol kan terus berubah menjadi tidak begitu. Berat itu. Meninggalkan kebiasaan maksiat. Loh, saiki lho maksiat di mana-mana, Pak. Nang jero kamar yo maksiat iso. Ya. No embong yo iso, no warung kopi yo iso. Maksiat tuh, Pak. Go barang tipis cilik jenenge HP. Maksiat tok wake, tapi sing baik yo akeh, tergantung wong sing nyekel. Nek HP ku sing nyekel budak wonge. Bukan HP ini si budak. Napa? Wonge si budak. Tapi lek HP itu kecekel wong sing apik, manfaatnya besar. Karena hukum-hukum Islam itu kalau ditanyakan di HP itu muncul juga. Quran itu kalau ditanyakan di HP itu muncul. Hadis itu ditanyakan di HP muncul. Karena itu meninggalkan seperti itu memang berat. Tapi itulah jalan hijrah namanya. Nah, saat ini Pak Bu, tantangan semangat hijrah di zaman sekarang. Apa tantangannya? Godaan media sosial. Waktu habis untuk hiburan, tetapi sedikit untuk Al-Quran. Amin nih kali, jak ngaji lho. Sak jam lho, angop ping 17. Gurung sak jam wis angop ping 17 diitung. Srek kan. Tapi lek sampe ndelok HP, mbok mulai zuhur sampai asar, gak angop belas. Sak zuhur sampai maghrib gak angop belas. Tapi lek jak ngaji lho. Gurung sak jam wis angop ping 17 lho. Ini perbandingannya. Ono ngaji sesuai ngaji suwe ini gak ngelani ngono, Bang. Tapi lek ndelok HP 3 jam kok gak ono suwe. Napa? Malah kurang kan? Tengok-tengok mari maghrib ngene tengok-tengok sampai jam 09.00. Berapa jam itu? Gurung turu aku jenok HP ya ngene. Gurung turu. Subhanallah. Berat. Ini godaan media sosial. Budaya menunda taubat. Banyak orang yang berkata, nanti kalau sudah tua, loh, udah tua aku tak taubat. Padahal Bapak sekalian, kematian tidak menunggu tua. Ada gak mati muda?
Wadah banyak. Gak ada yang menunggu tua. Mudah lemahnya persatuan. Akhirnya mudah bertengkar. Karena perbedaan kecil saja sudah bertengkar. Ono sing terlalu mencintai dunia, Pak. Dunia itu luar biasa. Budal subuh mulai mari maghrib. Sampai gak sholat, duhur gak sholat, asar gak sholat, maghrib gak sholat. Lek riyo sholat. Berarti sholatnya riyo tok. Setahun bisa. Lek riyo budal dhisik Pak ngarep dhewe gitu. Tapi bendina nek gak tahu sholat. Nanti Rasulullah menyatakan hadis Rasulullah menyatakan ini, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin. Mau mukmin itu penjara dengan dunia, Bang. Mau begini-begini tidak bisa. Mau korupsi ya tidak bisa. Mau mukmin kok. Nek ana wong mukmin korupsi, dudu mukmin iku. Enten enggak wong mukmin wong Islam korupsi? Wow. Banyak KTP Islam tapi korupsi. Rasulullah menyatakan dan surga bagi orang kafir dunia ini surga. Artinya seorang mukmin itu tidak bisa menjadikan dunia sebagai tujuan akhir. Dunia itu alat untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi Rasulullah itu pernah hijrah waktu dari Mekah ke Madinah itu Pak Bu. Di sana tidak segera mendapat cita yang dicita itu terwujud. Ternyata dapat ejekan dari orang Yahudi dan berhadapan dengan orang Romawi Pak, yang lebih kurang puasa 700 tahun di Palestina. Rasulullah no Mekah dimusuhi, no Madinah ketemu orang seperti itu, jengkel lah. Sampai kayak ngene iki enake ngerutu itu kok gunung selesai ngoten. Tapi gak mungkin Rasulullah ngono. Saya ini jengkelin loh. Lek Rasulullah begitu jengkel turun ayat. Apa dhewe jengkel bunuh diri, Bang. Bidane nang ngono. Lek Rasulullah turun ayat langsung ditegur kali Allah dari langit. Teguran ini surat 18 ayat 6. Fala allaka baghikun nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati? Ayo Rasul kon kata bunuh diri kan? Yuk, lek Rasul gak mungkin bunuh diri tapi jengkel Pak. Ayatnya lemuni, ayo kon kata ini bunuh diri kan? Karena kamu sedih hati. Sesudah mereka berpaling. Terus? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran. Jengkel Rasulullah Pak. Nok Mekah dimusuhi, nok Madinah seperti itu. Tapi pada akhirnya Pak Bu, Rasulullah mendapat dari Allah janji ya Bu, janji kemenangan di surat 24 ayat 55. Niki. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu, dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Diberi janji oleh Allah kuasa nanti di bumi. Tapi syaratnya iman dan amal soleh. 2. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. 2. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Nanti diteguhkan agama yang diridhoi Allah untuk mereka itu diteguhkan. Jadi 1 diberi kuasa, 2 diteguhkan masyarakatnya, 2, 3. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Janji ketiga, asal takut mencekam menjadi aman. Ini janji dari langit loh. Lanjut. Mereka tetap menyembahku. Ini yang terakhir 4. Terus? Dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Terus? Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
Ini janji, janji dari Allah. Rasulullah tenang akhirnya. Wah, ini janji ini. Tenang hatinya enggak kepingin kok niku wae. Bapak Ibu sekalian, ini rupanya menjadi Rasulullah menjadi semangat. Akhirnya di Madinah itu menggalang kekuatan. Tahun 2 Hijriah perang Badar. Tahun 3 Hijriah perang Uhud. Tahun 5 Hijriah perang Khandaq. Tahun 6 Hijriah perjanjian Hudaybiyah. Tahun 8 Hijriah Futuhul Mekah. Ini saya ambilkan satu aja, perang Badar. Di perang Badar ini Bapak sekalian, Rasulullah nggak sengaja untuk perang. Tapi Abu Jahal itu menggerakkan 1.000 orang. Menyerbu dengan 1.000 pasukan berkuda Quraisy datang ke Madinah untuk menyerang. Rasulullah berangkat ke Badar dengan 313 orang muslim untuk menghadang mereka sebelum sampai ke Madinah. Peristiwa ini terjadi saat bulan puasa di tahun kedua Hijriah. Kaum muslim lebih dahulu tiba di Badar. Keesokan harinya, mereka berkumpul di depan sebuah Tentara Quraisy datang ke medan pertempuran. Bagian pertama adalah tantangan untuk menang dengan 3 pemenang di setiap pihak. Ini barisannya dari pihak Quraisy tewas. Ini barisan umat Islam. Perang pun diumumkan di daerah Badar. 70 tentara Quraisy tewas termasuk Abu Jahal dan 70 mati. Orang lainnya ditawan. Di pihak muslim 14 tewas. Kaum muslim merasakan kemenangannya yang pertama. Ini dipimpin oleh Hamzah. Hamzah itu pamane Rasul. Ini umat Islam. Ini Hamzah. Hamzah itu sekarang kuburannya Hamzah. Kan tahun 2013 kemarin tuh hujan deras, banjir, daerah Mekah banjir. Madinah banjir itu kan daerah pasir, kegerus air yang besar itu, sehingga kuburannya para syuhada itu metu, ya Allah, keluar kuburannya, termasuk Hamzah di situ, masih utuh, pakaiannya masih utuh, bodinya, wajahnya masih segar. Bahkan ada yang nama Hazrat, itu masih keluar darah di sini, cur, diusai mana, cur keluar darah. Padahal itu 1400 tahun yang lalu. Nah, Hamzah ini memimpin perang Badar. Ya lu perang ini Bang. Saiki perangnya ado-ado, Iran karo Amerika. Waduh kok ngene. Biyen lu perang depan-depan ini, soalnya nggo pedang, nggo tumbak. Nggih, adu kekuatan. Biyen ini. Dan 14 mati dari pihak Islam, 70 mati dari pihak kafir, dan banyak yang ditawan. Islam menang di perang Badar. Ini tahun 2 Hijrah. Mulai Allah memberikan kemenangan. Lalu Bapak sekalian, pada tahun 8 Hijriah, kota Mekah dapat dikuasai. Ayat ini, surat 24 ayat 55 itu menjadi pegangan Rasulullah bersama dengan pengikutnya selama 10 tahun di Madinah. Makanya di sini ada Futuhul Mekah. Mekah itu Bapak sekalian, Rasulullah ketika memenangkan di Mekah itu tanpa
perang waktu. Ini orang-orang sudah lari masuk semuanya ke dalam rumah. Penaklukan kota Mekah ini dengan 10.000 orang. Gak ada yang nyerang waktu. Akhirnya gak serang, Rasulullah pidato. Karena Rasulullah menyatakan, siapa yang ngumpul di sekitar Ka'bah selamat. Siapa yang ngumpul ngarepe omahe Abu Sofyan selamat. Abu Sofyan itu deket sampai Ka'bah omahe. Padahal Abu Sofyan itu musuh sing gerakno tentara atau kok Mekah itu ya Abu Sofyan itu musuh aku. Tapi Rasulullah, siapa sing berada di sekitarnya rumahnya Abu Sofyan selamat. Siapa sing berada di sekitarnya Ka'bah selamat. Takut dong sak kota Mekah itu ngumpul kabeh. Tujuannya apa? Supaya Rasulullah pidato kok ben iso dirungokno. Orang pidato ngomong, dulu Hamzah kamu bunuh. Itu namanya waksi itu. Bojone Abu Sofyan telah makan hatinya Hamzah. Pikirannya gini, waduh dibales temen aku jangan diapakno iki. 10.000 orang loh. Ternyata akhirnya pada hari ini semuanya saya maafkan. Rasulullah mengatakan, semuanya saya maafkan. Saya tidak akan membalas kamu. Takbir waktu orang-orang. Setelah orang itu takbir, nah akhirnya banyak yang masuk Islam lalu. Kota Mekah dapat dikuasai. Ini dipakai oleh Abu Bakar menaklukkan kaum murtad, dipakai oleh Umar meruntuhkan kerajaan besar Persia Romawi. Kekuasaan akan diberikan kepada kita juga dan pasti tercapai dengan syarat di ayat tadi, amanu wa amilus sholihat. Nyatanya apa dalam sejarah ini? Tahun 1258 tentara Mongol dan Tartar masuk ke Baghdad, hancur Baghdad, kitab-kitabnya habis. Tahun 1453 Turki merebut Konstantinopel, dapat dikuasai, meruntuhkan Bizantium, Islam menang. Tahun 1492 Islam diusir besaran masjid dijadikan gereja di Spanyol, Islam kalah. Begitulah hidup itu. Tahun 1511 Portugis, orang Barat, orang Inggris masuk ke Indonesia. Karena bangsa Indonesia terinspirasi oleh surat 24 ayat 55, tenaga Islam bangkit lagi dengan bambu runcing, dengan bambu runcing bisa mengalahkan meriam Belanda. Bukan meriam Belina, meriam Belanda dengan bambu runcing. Meriam beli. Maka Bapak Ibu sekalian, terjadilah perang termasuk dipimpin oleh Bung Tomo di Surabaya. Jenderal Malabi mati Bapak jenderalnya. Ini Bung Tomo. Rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Intinya Pak Bu, Bung Tomo sebagai pembangkar semangat bangsa Indonesia yang mati yo Pak, kayak dibom jeleng TKB ono sing, tapi dengan bambu runcing yakin akan dimenangkan oleh Allah. Tahun 1945 tanggal 10 November Indonesia merdeka dengan bambu runcing melawan meriam Belanda, bukan meriam Belanda. Bapak Ibu sekalian, karena itu siapa saja kita semuanya akan diberi oleh Allah kemenangan. Ingat surat 24 ayat 55. Tapi hijrah dulu hijrah dari keburukan menjadi kebaikan. Syaratnya orangnya beriman dan beramal soleh akan dimenangkan.
Mudah-mudahan kita diberi kekuatan lahir batin oleh Allah sehingga bisa memperjuangkan Islam dengan sekuat-kuatnya dan Islam menjadi tegak dengan baik. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.